Pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus memutuskan untuk menolak laporan kita. Alasannya kenapa? Alasannya tidak jelas, ya. Sahabat Kompas.com, perseteruan antara Menteri Luhut dengan aktivis Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti semakin panas. Pasalnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan Haris dan Fathia sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut pada Sabtu 19 Maret 2022. Keputusan penetapan tersangka ini tak pelak menuai reaksi keras dari kubu Haris dan Fathia. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Muhammad Isnur menilai penetapan tersangka ini bukan hanya kriminalisasi atas dua orang tersebut, melainkan juga atas kerja profesional yang dilakukan oleh 9 lembaga swadaya melalui hasil riset tersebut. Hasil riset yang disebut terkait dengan Luhut dan tambang di Intan Jaya, Papua yang dilakukan oleh 9 organisasi masyarakat sipil. Beberapa di antaranya adalah YLBHI, Walhi Eksekutif Nasional, serta Pusaka Bentala Rakyat Walhi Papua dan Kontras, termasuk LBH Papua, Kontras, Jatam, Greenpeace Indonesia, dan Tren Asia. Dalam riset tersebut, mereka mengungkap adanya pengerahan kekuatan militer secara ilegal di kawasan pegunungan tengah Papua. Selain itu, laporan tersebut juga mengungkap bahwa pos militer dan kepolisian di sekitar tambang saling berkaitan dengan para jenderal termasuk Menteri Luhut. Akibat praktik ini, Fathia menyebut warga yang berada di sekitar area tambang terkena dampak dan terpaksa harus mengungsi. Hal ini tentu saja berdampak pada keselamatan warga, khususnya perempuan dan anak-anak, atas akses kesehatan, atas pendidikan, karena tempat-tempat seperti sekolah, terus puskesmas, posyandu, pusat-pusat kesehatan di daerah-daerah atau di kabupaten-kabupaten tersebut pada akhirnya dijadikan tempat base camp-nya para pasukan militer. Tak terima dengan penetapan tersangka, Haris bersama Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan balik Luhut. Mereka menyebut pelaporan ini terkait dengan dugaan keterlibatan Luhut dan sejumlah pihak soal kasus dugaan gratifikasi di Intan Jaya, Papua. Kepala Divisi Hukum Kontras Andi Muhammad Rezaldi mengatakan pihaknya telah membawa sejumlah bukti berupa dokumen yang berkaitan dengan laporan tersebut. Namun, usai berdebat selama beberapa jam, laporan yang dilayangkan Haris dan Koalisi Masyarakat Sipil itu ditolak kepolisian. Pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus memutuskan untuk menolak laporan kita. Alasannya kenapa? Alasannya tidak jelas, ya. Kita sudah berdebat tadi soal KUHP tentang hak masyarakat untuk membuat laporan pidana, dan kemudian dijawab menggunakan PP 43 tahun 2018 tentang tata cara peran serta masyarakat. Kita ikut dengan itu dan kemudian sepakat membuat laporan. Ternyata di bawah kita tetap ditolak, tidak ada membuat laporan. Kita hanya bisa kemudian memasukkan surat saja. Menanggapi hal ini, Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Auliansyah Lubis menjelaskan alasan pihaknya menolak laporan Koalisi Masyarakat Sipil. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dugaan kasus yang berkaitan dengan korupsi memang tidak dapat dilaporkan melalui mekanisme laporan polisi. Dugaan kasus tersebut harus disampaikan melalui mekanisme pengaduan di instansi penegak hukum terkait seperti KPK.
Di sisi lain, Haris Azhar kini tengah meminta kepolisian untuk memberikan kepastian hukum terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Ia ingin penegak hukum menentukan status hukumnya secara jelas melalui proses persidangan. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.